Ini tadi habis memperingati Hari AIDS sedunia, mungkin dari komunitas panjenengan harapan ataupun pesan untuk semuanya setelah memperingati Hari AIDS sedunia tahun 2021 ini. Kiat-kiatnya adalah jauhi virusnya dan dekati penderitanya, beri dukungan dan semangat. Udah, mungkin kata-kata lagi untuk tetap semangat dan tetap sehat selalu. Mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih, Bapak. Untuk harapan-harapan kedepannya bagaimana Mbak untuk Dinas Insan Genre ini, harapan kedepannya dengan diadakannya peringatan Hari Anti AIDS Sedunia ini bagaimana Mbak harapan-harapannya? Harapannya mengenai peringatan Hari AIDS ini kita berusaha mengenalkan kepada masyarakat tentang bahaya penyakit HIV dan AIDS. Tentunya jauhi penyakitnya, bukan orangnya. Oke. Oke Mbak, untuk terakhir Mbak, kata-kata aja Mbak, kata-kata Mbak. Oke, kata-kata terakhirnya, salam sehat, jangan lupa patuhi protokol kesehatan, dan dimanapun, kapanpun selalu pakai masker, dan juga jaga jarak. Oke Mbak, terima kasih waktunya Mbak. Ini dari Mbak Trisna ya, dari Spirit Pelangi ya. Harapan dari komunitas Spirit Pelangi untuk harapan kedepannya penanggulangan HIV/AIDS itu gimana Mbak? Menurut kami, saya mewakili dari teman-teman komunitas dari berbagai populasi kunci, kami berharap ayo Nganjuk stop AIDS sekarang juga, jaga perilaku, sayangi pasangan, pasangi keluarga, pasangi anak-anak kita semua. Save our children. Itu harapan saya. Ya kan? Saya berharap anak-anak sekarang ini harus menjadi generasi berkualitas dan harus bertanggung jawab untuk menciptakan generasi berkualitas. Ya, terima kasih Mbak. Oke. Kata-kata Mbak untuk terakhir menurut ini, kata-kata aja Mbak, kata-kata. No drug, no free sex. Nggak pakai narkoba, nggak seks bebas. Oke, terima kasih Mbak Trisna. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bapak. Alhamdulillah. Selamat pagi. Selamat pagi. Ini alhamdulillah, bismillah, sehat, mudah-mudahan sehat selalu. Ini KPAD Nganjuk memperingati Hari AIDS sedunia nggih Bapak nggih. Nggih. Tentu HIV/AIDS ini merupakan problematika besar bukan dari daerah tetapi nasional bahkan internasional. Nggih. Artinya di Hari AIDS ini seperti yang digagas dari nasional bahwa dari tahun 2030 itu adalah bersih dari HIV/AIDS. Ada temuan HIV/AIDS. Nggih, sudah tidak ada temuan dari. Nah, di Hari AIDS sedunia 2021 ini di kasus di Kabupaten Nganjuk itu seperti apa, Pak? Iya. Terima kasih sebelumnya. Nggih. Jadi mengenai Hari AIDS Sedunia ini ada tema yaitu ACA. ACA yang pertama akhiri AIDS, yang kedua yang kedua cegah HIV, yang ketiga akses untuk semua. Itu tiga hal yang dicanangkan di dalam Hari AIDS nasional ini. Sedangkan sasaran sampai sekarang tetap ya di tahun 2030 yaitu 3 itu. Namun demikian setiap saat, setiap tahun ini kasus HIV di Kabupaten Nganjuk tidak menurun tapi bahkan bertambah. Ini terbukti di dalam tahun 2021 itu sampai bulan Oktober itu sudah tercatat 108 orang pengidap HIV baru. Sedangkan kumulatif dari tahun 2000 sejak ditemukan di Kabupaten Nganjuk itu sudah 1.680 sampai bulan Oktober. Itu posisi atau keadaan HIV/AIDS di Kabupaten Nganjuk. Berarti setiap tahun itu malah ada peningkatan ya Pak. Kira-kira yang menyebabkan
peningkatan itu faktornya dari faktor apa, dan yang terbesar itu faktornya dari ketidaktahuan atau bagaimana? Mungkin benar, jadi yang pertama yang ketidaktahuan itu terbukti dari kasus yang ada di Kabupaten Nganjuk, ya ini adalah ibu-ibu rumah tangga. Kan ini dimungkinkan ya karena tidak tahu. Ya, yang kedua dari kasus-kasus itu memang yang apa ya, yang mendukung itu tetap saja BPS, Wanita Penjajah Seks, itu tetap berperan. Oleh sebab itu penutupan lokalisasi di Kabupaten Nganjuk itu memang apa ya, membawakan dampak yang satu sisi bisa menurunkan, tapi satu sisi tetap ada Penyebaran secara terselubung gitu ya. Iya, macam itu. Sehingga ibu-ibu lah yang menjadi korban daripada dibandingkan dari Gitu. Terus kira-kira untuk menanggulangi hal-hal, istilahnya bukan menanggulangi, menekan lah, menekan hal-hal seperti itu dari KPAD Nganjuk itu kita ada punya program sosialisasi ini kerjasama dengan Kemenak juga, dengan penyuluh agama Islam. Itu harapan kita dari ibu-ibu yang tidak tahu itu akan semakin tahu dan akan tidak menjalani mungkin semacam itu. Itu satu hal yang kecil saja. Yang lain itu tetap kepada pendidikan sekolah ini mengutamakan yaitu akhlak yang mulia. Harapannya semacam itu. Yang lebih penting lagi ini adalah kepada para masyarakat yang sudah tahu walaupun sedikit ilmunya itu dapat memberikan sosialisasi atau mengajak kepada orang yang lain. Macam itu. Terus ini kalau di masyarakat itu gini Pak ya, ketika ada yang terjangkit HIV AIDS itu cenderung dikucilkan. Artinya ini saya minta kepada Bapak selaku Ketua KPAD Kabupaten Nganjuk, Sekretaris KPAD Kabupaten Nganjuk, menghimbau masyarakat itu Pak agar bisa menyengkuyung bersama-sama. Artinya tidak menjadi sebuah beban tersendiri dari yang pengidap itu sendiri. Di sana itu bagaimana Pak? Itu bagi sasaran yang paling sulit Mas ya. Jadi 3 sasaran itu mengenai pengucilan kepada seseorang yang sudah positif HIV itu memang mudah diomongkan tapi sulit nyatanya di lapangan. Oleh sebab itu kepada kita semua yang telah mengetahui cara supaya berkembangnya HIV, penularan HIV-nya itu hendaknya selalu memberikan dengan sukarela kepada orang-orang lain sehingga tidak ada stigma. Harapannya semacam itu. Berarti lebih ke pemahaman terkait penularannya bagaimana, terkait tentang apa yang tidak bisa menularkan. Lebih ke pemahaman itu kepada seluruh masyarakat gitu lagi. Artinya ketika ada yang terkena kan sosial di masyarakat itu tetap terjalin. Harapannya jadi AIDS bukan satu-satunya penyakit yang membahayakan. Jadi 3 goal yang kita harapkan itu tahun 2030 sasaran Indonesia emas itu yang pertama tidak ada temuan baru HIV. Yang kedua tidak ada kematian karena AIDS. Karena sudah mengakses yaitu antiretroviral, obatnya yang anti-RNA. Dan itu yang ketiga yaitu tadi yang stigma. Jangan mengurangi stigma pada masyarakat, utamanya saudara-saudara kita yang Untuk semacam tracking sendiri itu bagaimana Pak? Ketika kita kan yang diwajibkan hari ini kan hanya ibu hamil Artinya ketika masyarakat ingin mengetahui bahwasanya mengidap HIV atau AIDS itu bisa atau tidak Pak? Bisa, jadi prinsipnya bisa. Dengan demikian ya makanya kita di dalam sosialisasi kepada anak-anak sekolah kita utamakan
ada anak-anak sekolah, tokoh masyarakat yang tergabung dalam PKK atau timbangan, ya, mungkin pengajian itu harapannya semacam itu. Oke, mungkin itu terima kasih. Tapi sebelum berakhir, mungkin Bapak bisa memberikan pesan ataupun apa untuk semuanya, dari mungkin organisasi kepemudaan atau yang berkecimpung di sosial atau apapun kan bisa ikut serta berperan menekan angka terutama di Kabupaten Nganjuk ini. Ya benar sekali, jadi kepada saudara-saudara sekalian, dulur-dulur kafeh warga Nganjuk yang peduli kepada HIV/AIDS, yang peduli kepada kesehatan, hendaknya selalu memberikan tauladan kepada putra-putri kita dan tentunya membatasi pergaulan yang tidak ada tempatnya, termasuk penggunaan HP itu yang belum waktunya sebaiknya selalu dikontrol. Itu harapan kita, sehingga goal yang kita harapkan itu tidak semakin jauh dari panggang, tapi akan menjadikan lebih dekat dari api. Terima kasih Bapak. Mudah-mudahan apa yang dicanangkan oleh pemerintah Republik Indonesia di tahun 2030 kelak benar-benar tercapai dan tidak ada temuan lagi yang dinamakan HIV atau AIDS. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Matur suwun sangat. Nggih.